Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saudara, dalam perjumpaan kita kali ini saya akan mencoba berbicara tentang ekspresi Islam di dalam adat Sasak. Dua persoalan yang sering kali kita perdebatkan. Kalau kita berbicara tentang hal ini, sebenarnya sesuatu yang tidak perlu kita perdebatkan. Pembicaraan tentang adat dan agama dimanapun tetap menjadi hal yang menarik dan kerap kali menjadi debat yang tidak mencapai titik temu. Ketika keduanya harus dipertentangkan, di sini letak persoalannya. Jangankan membicarakan keduanya, jika kita bicara dari sudut pandang yang berbeda dan saling klaim kebenaran, berbicara tentang agama saja atau katakanlah Islam, bisa terjadi hal yang demikian. Bicara adat atau budaya berarti kita bicara tentang etnisitas atau ras, sesuatu yang tidak pernah kita minta atau kita rencanakan menjadi diri kita. Kita tidak minta untuk lahir menjadi anak dari sebuah bangsa, atau kita dibesarkan dalam lingkungan anak sebuah bangsa. Keberadaan kita sebagai anak sebuah bangsa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang harus diterima dengan rasa syukur. Begitu pula seseorang yang memeluk suatu agama adalah murni ketentuan Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada seseorang untuk memasuki agama Islam, atau tidak ada yang bisa menyesatkan seseorang ketika ia sudah berada di dalam agama Islam. Saudara, orang berbuat baik itu pasti baiklah, baik dalam pandangan adat maupun dalam pandangan agama. Orang beradat baik, orang yang taat beragama juga sudah demikianlah seharusnya. Dan yang terbaik adalah orang yang bertakwa. Artinya, selama adat dan agama bisa membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah, insya Allah itu baik. Saudara, kalau kita bicara ekspresi Islam dalam adat Sasak, ekspresi adalah perwujudan secara antropologis dan sosiologis keislaman dalam penerapan adat Sasak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ekspresi tentu bersumber dari kesadaran nilai terdalam, dan dalam hal ini keyakinan dan imanlah yang menjadi sumber motivasi dan penggerak segala ekspresi. Adat dalam konsep Sasak adalah keseluruhan sistem budaya, mulai dari aspek nilai sampai wujudnya dalam perilaku dan segala macam produk budaya. Artinya bahwa Islam dan adat bersama-sama mengurus, bersama-sama mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Adat memiliki tataran sendiri, agama memiliki tataran sendiri, dan keduanya tentu bisa saling melengkapi. Adat menjadi wadah dan agama menjadi isi. Pada satu sisi, agama menjadi wadah, adat bisa menjadi isi. Tergantung kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita akan menyampaikan nilai-nilai adat dengan pendekatan agama, maka seorang ustadz
bisa menggunakan contoh-contoh adat dalam ceramah agama. Ketika kita ingin menanamkan adat atau menanamkan agama di dalam masyarakat adat, tentu tokoh-tokoh adat harus lebih memahami nilai agama sehingga bisa mewarnai ekspresi adatnya atau nilai-nilai adatnya dengan pendekatan agama. Inilah dua sisi Islam dan adat, seperti dua sisi keping mata uang yang harus kita letakkan di mana nilai, di mana identitas. Identitas kita adalah kebangsaan kita, dan nilai yang kita anut adalah nilai keyakinan kita. Identitas kita munculkan dan nilai kita ekspresikan. Inilah cara pandang kita untuk tidak mempertentangkan agama dengan budaya. Saudara, dalam kehidupan kita kemudian berkembang adanya dialektika, diskusi yang berkepanjangan antara Islam dengan adat. Apakah Islam sebagai isi atau adat sebagai wadah, dan sebaliknya, apakah adat sebagai wadah, Islam sebagai isi? Dialektika antara wadah dan isi inilah yang kemudian sering kita pertentangkan, dan akhirnya kita menemukan jalan buntu. Lalu yang kita lihat adalah aksesoris-aksesoris yang menempel, yang kita sendiri tidak paham mana. Orang pakai pakaian Islam, yang mana sih sebenarnya pakaian Islam? Orang namanya pakaian adat, apakah itu melanggar nilai keislaman? Kita sama-sama tidak memiliki standar. Jika kita tidak menentukan bersama mana standar ekspresi adat dan mana standar nilai adat, akhirnya yang kita lihat dan kita pahami sebagai adat adalah aksesoris-aksesoris yang muncul dalam ekspresi yang kita lihat sehari-hari. Kalau kita melihat aksara kawi umpamanya, orang membaca naskah, lalu kita melihatnya dengan cara pandang yang berbeda. Kita melihat bahasa yang digunakan bukan bahasa Al-Quran, bukan bahasa ayat. Aksara yang digunakan adalah aksara kawi, bukan aksara Arab. Maka itu kita melihatnya sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang bukan Islam. Walaupun isinya jelas, kitab-kitab itu adalah kitab-kitab Islam. Pendekatannya, wadahnya adalah bahasa kawi, sastra kawi dengan aksara kawi. Tetapi apa yang dibahas di dalam kitab itu, mari kita pahami bersama. Ada kitab umpamanya Jati Suara atau kitab Marhum. Itu adalah kitab-kitab sufisme yang jelas sekali dasarnya adalah tauhid. Tetapi ketika dia menggunakan pendekatan yang berbeda, kita menganggap itu salah. Begitu juga kalau kita berpakaian, seperti tadi saya katakan, ketika kita berpakaian adat, lalu kita dicibiri oleh teman-teman yang menggunakan baju koko. Baju koko apakah baju Islam? Baju adat apakah tidak Islam? Mari kita cermati bersama. Saudara, ketika kita memahami dialektika antara wadah dan isi dan memberi makna pada setiap ekspresi kita dalam melaksanakan adat atau dalam melaksanakan keberagamaan kita, maka sebenarnya tidak ada persoalan antara Islam dengan sastra.
Kalau kita bicara standar Islam, yang utama adalah standar iman dan tauhid. Orang Sasak memahami dan sangat meyakini, bahkan dasar imannya sejak awal adalah tauhid. Orang Sasak tidak pernah mengenal politeisme. Dia menggunakan konsep nenek kaji sebagai satu konsep tauhid, dan entah kapan istilah ini muncul. Dari nenek moyang kita sudah menggunakan istilah ini. Bahkan sebelum masuknya migrasi Majapahit yang membawa ajaran-ajaran dari leluhurnya yang kemudian diislamkan oleh Sunan Praben. Jauh sebelum itu, masyarakat Sasak telah menggunakan terminologi atau istilah nenek kaji untuk menunjukkan keimanannya. Yang kedua, pada standar berikutnya setelah iman Islam, iman dan tauhid, lalu ada Islam, syariat Islam. Orang Islam melaksanakan syariatnya. Ini salah satu standar nilai Islam. Ketika seseorang mengaku Islam, tidak melaksanakan syariat, maka apakah dia sekaligus dikatakan bukan Islam? Ini menjadi renungan kita. Orang Sasak juga demikian, memiliki syariat. Syariat yang dikatakan dengan sistem nilai dan norma. Sistem nilai dan norma ini adalah ekspresi dari syariat Islam. Ada kemudian syariat adatnya, dan tentu melaksanakan syariat Islam sesuai dengan kadar pemahamannya tentang Islam dari zaman ke zaman. Dulu ketika awal Islam berkembang, mungkin tidak sebanyak sekarang masjidnya, tetapi sudah kita temukan masjid kuno, masjid adat hampir pada seluruh titik permukaan di Pulau Lombok ini. Ini berarti bahwa Islam begitu akrab, begitu dekat, dan begitu berakar pada masyarakat Sasak. Nah, pertemuan antara syariat adat, syariat Islam, keimanan Islam dengan keyakinan orang Sasak kemudian bertemu pada titik tengah, pada tingkat yang lebih tinggi dari sekedar syariat, yaitu sifat atau sikap ihsan. Yang inti dari sikap ihsan ini adalah akhlakul karimah. Pada masyarakat Sasak kemudian diistilahkan dengan orang yang tahu adat, tahu basi, orang yang berakhlak baik, berbudi pekerti baik, dan ini berarti ia memiliki sikap ihsan. Inilah titik temu antara Islam dengan Sasak dalam ekspresi, sehingga ekspresi kebudayaan Sasak ini memiliki standar yang paling utama adalah pemuli, artinya memuliakan. Setiap orang dimuliakan, setiap makhluk dimuliakan, setiap apapun yang kita miliki kita muliakan dengan cara pandang bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mesti dimuliakan. Yang kedua, standar ekspresi bangsa Sasak ini adalah semai, secukupnya. Kalau bahasa agamanya adalah qanaah,
Dalam kesenian tradisi umpamanya, kita tidak menganut seni yang gebyar, tetapi seni yang semai. Ukiran-ukiran kita tidak terlalu rumit, tidak terlalu rigid, tetapi semai secukupnya. Bangunan-bangunan kita juga demikian. Walaupun dengan teknologi dan sistem ketukangan yang rumit, tetapi dia hadir dengan konsep secukupnya, konsep semai. Saudara, kalau kita kemudian membandingkan atau melihat bagaimana sebenarnya kebudayaan Sasak itu, kita membayangkan sebagai sebuah pohon. Pohon itu terdiri dari akar, batang, dahan, ranting, sampai buah. Akar menghunjam di dalam tanah, dia tidak terlihat. Akar yang kuat adalah akar tunggalnya. Akar tunggal inilah akidah. Bahwa dasar dari kebudayaan Sasak, akar dari kebudayaan Sasak itu adalah akidah Islam. Ya, akidah tauhid. Kemudian akar ini ada akar-akar cabangnya. Akar-akar cabang ini dah sistem nilai. Ada sistem nilai dasar. Malik, merang, tindih, itu adalah sistem nilai dasar. Kemudian dari akar cabang ini muncul lagi akar ranting. Akar ranting ini adalah nilai-nilai kualitatif. Nilai-nilai seperti patut-patuh pacu, tiwuk tata tunak, tatas tuhu trasne. Ini adalah nilai-nilai kualitatif yang dijadikan motivasi untuk bergerak. Kalau kita melihat akar sebuah pohon, yang bergerak itu adalah akar-akar lembut yang sangat halus. Dialah yang menembus lapisan-lapisan tanah yang ada di bawah atau di dalam bumi. Dari akar ini kemudian muncul batangnya. Batang ini adalah sistem sosial yang menata kehidupan di atasnya. Dari batang ini diatur bagaimana makanan itu sampai ke ranting, bagaimana makanan itu sampai ke dahan, sampai ke daun, sampai ke bunga dan menjadi buah. Inilah sistem sosial kita, sistem kepemimpinan kita yang adil. Ya, dari bawah kemudian dialirkan ke daun melalui batang. Daun diproses, kemudian dikembangkan, dibagi ke seluruh unsur. Sehingga tidak ada yang tidak mendapatkan rezeki atau bagian dari apa yang dikirim oleh akar. Ini diatur dalam tatanan sistem sosial kita. Batang. Kemudian ranting, daun, bunga, dan buah ini adalah ekspresi dari sebuah budaya yang muncul dari produk-produk budaya kita, perilaku kita, tingkah laku kita, bahkan sampai kepada bagaimana cara kita dalam menata kehidupan bersama. Berkesenian umpamanya, berkerajinan, bersastra, dan seterusnya, termasuk bagaimana pelaksanaan adat, baik adat urip maupun adat pati. Disinilah letak persoalannya pada ekspresi, ranah yang paling rawan, aspek yang paling rentan dapat berubah setiap saat. Jika nilai kita tidak kuat, jika sistem sosial kita tidak mampu menopang nilai ini, maka
kita akan menjadi bangsa yang berbeda. Seperti sebuah pohon tempelan. Pohonnya berbeda, akarnya berbeda, kemudian yang muncul buah yang berbeda. Tentu kita bukan bangsa tempelan, tetapi kita bangsa yang asli. Bagaimana cara kita untuk bisa mempertahankan keaslian itu? Kita butuh ruang refleksi, ruang transformasi dalam berkebudayaan. Kita membiarkan budaya kita mengalir, maka dia akan dibawa oleh arus peradaban. Tapi kalau kita terus mengevaluasinya, mentransformasikan untuk ke depan dengan upaya-upaya revitalisasi, maka budaya kita akan bisa muncul ke permukaan mengikuti arus aliran zaman. Saudara, selanjutnya, bagaimana wujud dari ekspresi itu? Bagaimana kesadaran iman Islam yang kita biasa dengar di dalam masyarakat Sasak adalah kesadaran diri ditakdirkan sebagai orang Sasak. Kita tidak pernah minta menjadi orang Sasak dan kita ditakdirkan oleh Allah. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran dengan istilah sibghah, celupan. Dan semua celupan dari Allah pasti yang terbaik. Maka orang Sasak mensyukuri dirinya menjadi orang Sasak. Dan cara syukur itu adalah dengan mengekspresikannya dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, nilai dan norma itu merujuk pada peningkatan kualitas diri, sehingga satu keluarga akan berusaha terus menurunkan generasi yang baik, dan satu keluarga akan terus memacu generasinya untuk menjadi yang terbaik, sehingga dia bisa meneruskan amanat keluarga, bisa meneruskan amanat leluhurnya. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Banyak orang yang tidak mengenal keluarganya, banyak yang tidak mengenal leluhurnya, sehingga dia dikatakan orang yang tidak tahu bahasa, tidak tahu adat. Den naon bahasa, den naon adat. Nah, orang yang memiliki nilai dan norma berdasarkan iman Islam itu pasti dia memiliki sikap tahun adat dan tahun bahasa, bisa menempatkan diri pada tempat yang tepat untuk menilai diri dengan cara yang tepat. Kemudian yang berikutnya adalah sistem sosial. Sistem sosial kita dibangun dengan sistem kepemimpinan spiritual. Tidak ada pemimpin yang diangkat melalui demokrasi. Tidak juga pemimpin itu harus turun-temurun. Tidak. Tapi yang dilihat menjadi pemimpin adalah kemampuannya mengayomi masyarakat, kemampuannya untuk memberi jalan keluar pada masyarakat, dan kemampuannya untuk membuat masyarakat itu teduh dan tenang. Kehadirannya menyebabkan orang tenang. Kalau dia ada, dianggap tidak ada karena biasa. Kalau dia tidak ada, dia dianggap ada karena pengaruhnya masih demikian kuat. Inilah kepemimpinan. Sehingga pada masa lalu kita mengenal istilah-istilah, ada lokak, ada mangku, ada kiai. Ini adalah representasi dari kepemimpinan spiritual. Yang terakhir, yaitu sistem teknis. Bagaimana kita bisa berkesenian dengan baik kalau kita tidak memiliki konsep estetikanya? Bagaimana kita bisa melaksanakan adat dengan baik kalau kita tidak memahami nilai dan norma serta maknanya? Bagaimana kita bisa hidup dalam damai dan tentram jika kita tidak saling menghargai?
Bagaimana kita bisa memelihara apa yang kita miliki kalau kita tidak merasa memiliki? Dengan cara menghargai, kalau istilahnya di dalam orang Sasak mengatakan pemuli, memuliakan. Jadi apapun yang diwariskan oleh orang tua kita dalam bentuk nilai, warisan budaya, hendaknya kita muliakan, kita hargai, dan kita ekspresikan dengan cara semai, secukupnya, tidak berlebihan, tidak sangat hina, dan juga tidak glamor. Itu semua adalah ekspresi Islam. Islam mengajarkan kita qanaah. Islam mengajarkan kita urusan terbaik adalah yang pertengahan. Islam juga mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling menghormati sesama makhluk, dan insya Allah kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ekspresi Islam dalam adat Sasak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.